Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Hari ini kita akan membahas mengenai semua yang perlu kamu tahu tentang vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin dapat mencegah infeksi serius atau mematikan dari infeksi tertentu. Mereka adalah cara mengajari tubuh Anda cara melawan kuman penyebab infeksi. Berkat vaksin, lebih sedikit orang yang sakit parah atau meninggal akibat infeksi dibandingkan di masa-masa yang lalu. Vaksin biasanya datang dalam bentuk suntikan, tetapi beberapa datang dalam bentuk semprotan hidung atau obat yang bisa Anda telan. Saat seseorang mendapat vaksin, ini disebut vaksinasi atau imunisasi. Bagaimana cara kerja vaksin? Untuk memahami cara kerja vaksin, ada baiknya memahami apa yang terjadi saat Anda terkena infeksi lebih dahulu, Smart Parents. Infeksi disebabkan oleh kuman, seperti bakteri atau virus. Ketika sebuah kuman ini masuk ke dalam tubuh Anda, ia berkembang biak, yaitu membuat salinan dari dirinya sendiri dan menyerang sel-sel Anda. Inilah yang membuatmu sakit. Sistem kekebalan Anda atau sistem melawan infeksi itu mengenali bahwa kuman seharusnya tidak ada di sana. Sebagai tanggapannya, ia akan mulai membuat protein yang disebut antibodi untuk melawan kuman. Ada berbagai jenis vaksin Smart Parents. Mereka semua bekerja dengan membuat tubuh Anda ini merespon untuk membuat antibodi, seperti halnya jika Anda terkena infeksi. Ini mempersiapkan sistem kekebalan Anda untuk melawan kuman jika Anda bersentuhan dengan mereka di masa depan. Beberapa vaksin datang hanya dalam satu dosis, Smart Parents. Lainnya mungkin perlu 2 atau dosis yang lebih untuk sepenuhnya melindungi Anda dari infeksi. Setelah Anda mendapatkan vaksin, biasanya dibutuhkan beberapa minggu sebelum Anda dapat terlindungi sepenuhnya. Hal ini karena sistem kekebalan Anda membutuhkan waktu untuk membuat antibodi. Mengapa saya harus divaksinasi? Mendapatkan vaksinasi dapat membantu mencegah Anda terkena infeksi tertentu, Smart Parents. Jika Anda terkena infeksi, divaksinasi juga dapat mencegah Anda memiliki penyakit yang sama tapi lebih berat lagi, Smart Parents. Dalam beberapa kasus, divaksinasi juga dapat membantu melindungi orang lain di sekitar Anda untuk penyakit yang dapat menyebar dari orang ke orang ya, di mana tujuan vaksin adalah untuk mencapai kekebalan kelompok atau disebut herd immunity. Herd immunity ini terjadi ketika cukup banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit sehingga penyakit itu tidak lagi dapat menyebar dengan mudah. Untuk mendapatkan herd immunity ini, banyak orang yang perlu mendapatkan vaksinasi. Ini dapat membantu melindungi orang yang tidak dapat divaksinasi karena alasan tertentu. Apakah semua vaksin aman? Nah, sebelum vaksinasi itu disetujui untuk digunakan, Smart Parents, mereka harus melalui proses khusus untuk menguji keamanan. Ini melibatkan uji klinis dengan banyak orang yang secara sukarela mencoba vaksinasi tersebut. Selama uji coba ini, para peneliti itu mempelajari seberapa baik vaksin itu bekerja dan berapa banyak orang yang mengalami efek samping. Kemudian hasilnya ditinjau oleh dokter dan ahli lain yang tidak bekerja untuk perusahaan obat yang membuat vaksinasi tersebut. Para ahli ini harus sepakat bahwa vaksin tersebut cukup aman dan efektif untuk diberikan kepada masyarakat. Ada banyak mitos sebetulnya tentang vaksin dan sebetulnya sulit untuk membedakan mana yang benar ya dan mana yang salah, Smart Parents. Nah, berikut adalah beberapa hal yang penting yang perlu Smart Parents ketahui. Yang pertama, vaksin itu efektif, Smart Parents. Buktinya, jumlah orang yang terkena penyakit pada masa kanak-kanak seperti campak, batuk kerejan itu menurun jauh setelah vaksinasi untuk penyakit tersebut. Ketika terjadi wabah misalnya, salah satu dari penyakit ini kebanyakan menyerang orang yang tidak mendapatkan vaksinasi sebelumnya. Dan terkadang seseorang yang divaksinasi itu bisa juga terkena infeksi.
Tetapi ketika hal ini terjadi, penyakit mereka biasanya lebih ringan daripada mereka tidak mendapatkan vaksin. Yang kedua, vaksin tidak membuat Anda sakit, Smart Parents. Dalam beberapa kasus, vaksin dapat menyebabkan efek samping ringan, contohnya demam. Tetapi efek samping ini bersifat sementara saja, dan itu tidak berarti bahwa vaksin itu membuat Anda terinfeksi. Ketiga, tidakkah lebih baik sebetulnya mendapatkan kekebalan secara alami? Ya, memang benar bahwa memiliki infeksi dapat melindungi Anda dari infeksi ulang di masa mendatang. Tetapi bukan ide yang baik untuk mencoba terinfeksi dengan sengaja karena alasan ini, Smart Parents. Bahkan jika Anda dalam keadaan sehat sekalipun, mungkin saja Anda dapat sakit dengan derajat parah atau bahkan meninggal karena beberapa infeksi tertentu. Anda juga bisa menyebarkan infeksi ke orang lain yang beresiko sakit derajat yang parah. Keempat, vaksin tidak mengandung bahan beracun. Beberapa orang khawatir tentang bahan-bahan tertentu yang ditemukan dalam beberapa vaksin, contohnya aluminium. Tetapi sebetulnya jumlah aluminium dalam vaksin itu sangat kecil sehingga tidak membahayakan Anda. Dan yang kelima, vaksin tidak menyebabkan autisme. Setelah melakukan banyak penelitian yang cermat, para ilmuwan ini belum menemukan hubungan antara vaksin dan autisme. Bertahun-tahun yang lalu, satu penelitian yang sangat kecil mengatakan ada hubungan antara autisme dan vaksin. Tapi penelitian itu ternyata salah, Smart Parents. Apakah vaksin menyebabkan efek samping? Bisa saja sebetulnya, Smart Parents. Namun seringkali vaksin tidak menimbulkan efek samping apapun. Contoh efek samping yang mungkin terjadi: kemerahan, bengkak ringan, atau nyeri di tempat suntikan, demam ringan. Kemudian bisa saja terjadi ruam atau kemerahan yang ringan, dan nyeri kepala atau nyeri pada tubuh. Efek samping ini bukan berarti Anda sedang sakit, Smart Parents. Hanya saja sistem kekebalan Anda ini sedang merespon dari vaksin. Vaksin juga terkadang menimbulkan efek samping yang lebih serius, seperti reaksi alergi yang parah. Tetapi kabar baiknya, efek samping yang serius ini jarang terjadi, Smart Parents. Vaksin apa yang harus saya dapatkan dan kapan? Nah, dokter atau perawat Anda sebetulnya dapat melakukan diskusi ya dengan Anda tentang vaksin apa yang harus Anda dapatkan dan kapan sih harus didapatkan. Secara umum, Smart Parents, orang membutuhkan vaksin yang berbeda pada waktu yang berbeda juga. Contohnya, yang pertama, pada kondisi bayi dan anak-anak biasanya membutuhkan vaksin untuk melawan infeksi yang dapat terjadi kapan saja dalam hidup. Vaksin anak termasuk yang melawan campak, gondok, rubella, dan polio. Kedua, pada lingkup anak-anak berusia lebih dari 6 bulan dan juga orang dewasa membutuhkan vaksin flu setiap tahunnya. Beberapa orang dewasa juga memerlukan vaksin untuk jenis pneumonia yang paling umum yang menyebabkan infeksi paru-paru. Ketiga, kelompok orang dewasa terkadang juga membutuhkan vaksin yang tidak pernah mereka dapatkan saat masih kanak-kanak. Keempat, kelompok wisatawan, Smart Parents, terkadang membutuhkan vaksin untuk melawan infeksi yang ada di suatu daerah yang mereka kunjungi. Dan yang kelima, pada kelompok saat infeksi baru menyebar. Nah, orang mungkin perlu mendapatkan vaksin baru, misalnya vaksin untuk virus penyebab penyakit coronavirus COVID-19, di mana ini sudah tersedia mulai akhir tahun 2020 yang lalu. Selain itu, ada beberapa situasi di mana seseorang tidak boleh mendapatkan vaksin sama sekali. Contoh, vaksin tertentu tidak boleh diberikan kepada orang yang sistem kekebalan tubuhnya lebih lemah dari biasanya, atau orang yang alergi terhadap bahan tertentu yang mungkin terkandung dalam vaksin. Bagaimana jika saya ingin hamil? Jika Anda ingin hamil, tanyakan kepada dokter atau perawat Anda apakah Anda memerlukan vaksin tertentu. Beberapa vaksin harus diberikan sebelum kehamilan. Vaksin yang lain penting untuk diberikan selama kehamilan.
Mendapatkan vaksin yang tepat sebelum dan selama kehamilan dapat melindungi Anda dan bayi Anda dari infeksi yang serius. Di mana video penjelasan vaksinasi saat kehamilan ada di video-video saya sebelumnya. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.